Di sini kita akan melakukan praktik percobaan pada pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuannya yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, sediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, serta air kontrol yang berupa air ledeng atau BPAM. Lalu, simpan cairan dengan gelas kimia yang telah diberi label sebagai berikut. Label pertama yaitu 100%, label kedua 50%, label ketiga 25%, label keempat 12,5%, label kelima 6,25%, label keenam 3,1%, dan yang terakhir label kontrol atau air ledeng atau BPAM. Cara menyediakan larutannya yaitu yang pertama, larutkan 1 gram deterjen bubuk ke dalam air ledeng atau BPAM hingga 1000 ml. Kemudian beri label 100%. Yang kedua, ambil 500 ml larutan deterjen 100%, lalu tambahkan air BPAM hingga 1000 ml. Kemudian beri label 50%. Yang ketiga, ambil 500 ml larutan deterjen 50%, lalu tambahkan air BPAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 25%. Yang keempat, ambil 500 ml larutan deterjen 25%, lalu tambahkan air BPAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 12,50%. Yang kelima, ambil 500 ml larutan deterjen 12,50%, lalu tambahkan air BPAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 6,25%. Yang keenam, ambil 500 ml larutan deterjen 6,25%, lalu tambahkan air BPAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 3,10%. Selanjutnya, sediakan 6 gelas kimia, beri label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing diberi lingkaran kertas saring atau kertas tisu. Selanjutnya, masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas kimia. Buanglah kacang yang mengapung sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini. Dari kacang hijau terpilih, ambil 10 butir lalu rendam dalam larutan 1, 10 butir dalam larutan 2, 10 butir dalam larutan 3, 10 butir dalam larutan 4, 10 butir dalam larutan 5, 10 butir dalam larutan 6, dan 10 butir dalam larutan kontrol atau air ledeng atau BPAM. Biarkan rendaman selama 5 menit. Aturlah kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Atur yang baik agar helium mengarah ke bawah. Selanjutnya, isilah gelas kimia yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. Tutup kelima gelas tadi dengan kertas timah ataupun kertas lainnya sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Selanjutnya, lakukan pengamatan setelah 24 jam ataupun 48 jam. Pada setiap pengamatan, ukurlah panjang akar dengan mistar lalu luar gelas. Lakukan pengamatan setelah 24 jam atau 48 jam pada setiap pengamatan. Ukurlah panjang akar dengan mistar dari luar gelas. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0, mm. Jika pada pengamatan 2 hari tidak tumbuh akarnya 0, mm, dianggap kacang hijau itu mati. Catatlah hasil pengamatan kita pada lembar kerja.
Yang terakhir, buatlah grafik rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam dengan menggunakan warna yang berbeda. Misal 24 jam dengan warna merah atau 48 jam dengan warna hitam.